Sering disebut orang gak normal. Banyak gitu orang disabilitas yang ngerasa nggak nyaman juga dipanggil cacat. Nggak ada orang yang tidak memiliki kemampuan. Menggunakan istilah orang cacat. Kalau gue pribadi ya dipanggil sebagai cacat gitu, gue sih nggak nyaman. Apalagi kalau yang manggil itu orang baru, kayak so asik aja gitu gue ngerasanya. Dan bukan gue doang sih kayaknya yang nggak nyaman dipanggil cacat. Banyak gitu orang disabilitas yang ngerasa nggak nyaman juga dipanggil cacat. Jadi ya daripada bermasalah atau kayak gimana kan mending ya panggilnya dengan sebutan disabilitas saja atau difabel gitu. Sering disebut orang gak normal. Ya karena saya nggak bisa melihat dengan mata, sementara orang-orang yang katanya normal itu melihatnya dengan mata. Sebenarnya sama saja kok, malah saya menang banyak karena saya melihat dengan telinga saya juga melihat dengan indera perabaan saya, terus saya juga melihat dengan indera penciuman, dan saya juga bisa melihat dengan indera perasa. Siva bisa naik angkot, dan bisa naik ojek online, dan bisa ngaji, bisa sekolah. Dan Siva suka hobinya main game. Bisanya bikin susah. Kalau menurut gua, mau orang non disabilitas, mau orang disabilitas itu emang punya potensi untuk bikin susah gitu. Karena gue pernah ngalamin gitu di daerah rumah gue, ada orang parkirin motor sembarangan di gangan sempit. Itu kan nyusahin orang lain gitu, bikin jalanan terhambat atau segala macem gitu. Ya jadi ya semua orang itu punya potensi untuk nyusahin, jadi bukan cuma orang disabilitas. Disabilitas dianggap sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan. Nah, menurut aku mereka itu cuma lihat kondisi fisiknya aja, dan mereka berpikiran kalau tunanetra itu nggak bisa apa-apa gitu. Tapi padahal mereka mampu melakukan sesuatu, dan mereka tuh belum memberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya gitu. Dan saya dulu juga pernah mengalami kayak gitu. Jadi ceritanya dulu saya mau mendaftar les keyboard, dan gurunya saat itu nggak terima karena saya tunanetra, dan dia berpikiran kalau tunanetra itu nggak bisa apa-apa gitu. Tapi pas udah dilihat kemampuannya, akhirnya guru tersebut menerima saya gitu. Menurut gue di dunia ini nggak ada orang yang tidak memiliki kemampuan, baik itu dengan disabilitas maupun yang non disabilitas. Pasti semua orang ada kemampuan di salah satu bidang, tapi pasti ada kekurangan juga di bidang yang lain. Kayak gue adalah orang yang non disabilitas, tapi gue punya kekurangan. Gue nggak bisa bawa mobil, gue nggak bisa main musik, gue nggak bisa main futsal. Dan karena hal itu, gue berpikir memiliki kekurangan itu adalah hal yang lumrah, baik itu untuk orang non disabilitas maupun orang dengan disabilitas. Orang disabilitas gak bisa melakukan apa yang orang non-disabilitas lakukan. Gue gak setuju dengan pola pikir ini. Menurut gue, kita sebagai orang-orang non-disabilitas terlalu judge di awal. Kita belum berinteraksi dengan teman-teman kita yang disabilitas. Kita belum mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita yang disabilitas.
Padahal nggak menutup kemungkinan teman-teman kita yang disabilitas itu punya potensi yang lebih dari kita. Mungkin mereka mempunyai kemampuan yang kita nggak bisa lakukan. Dan dengan pola pikir seperti ini, ya sorry kalau gue harus ngomong, pola pikir kayak gini pola pikir yang tertutup dan yang sangat terbatas. Terima kasih udah bantu, cuma kalau gue pribadi sih pengen ada beberapa hal yang gue lakuin dengan sendiri dulu gitu, jangan langsung dibantu, karena kan apa ya, rasanya beda aja gitu dengan sesuatu yang kita kerjain sendiri sama yang dibantu sama orang lain.